Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikriansyah dari kelas PTKI. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan. Pada tugas ini diketahui dua buah relasi R dan S yang masing-masing didefinisikan pada A sama dengan A, B, C, D. Masing-masing relasi direpresentasikan dalam graf berarah berikut ini. Tentukan apakah R dan S refleksif, setangkup, tolak setangkup, dan atau menghantar. Jelaskan alasannya. Jawabannya, pertama kita harus menganalisis relasi R. Relasi R direpresentasikan dalam grafik dengan himpunan A sama dengan A, B, C, D. Dari grafik kita bisa melihat bahwa panah-panah yang ada menunjukkan hubungan antar elemen. Jadi pada grafik ini panah-panah punya hubungan antar elemen. Setelah itu kita cek refleksifnya. Definisinya, relasi dikatakan refleksif jika setiap elemen dalam himpunan memiliki panah kembali ke dirinya sendiri atau loop. Contohnya loop di A. Pada loop di A, panahnya itu kembali ke dirinya sendiri. Kayak A ke D, habis B ke C, C ke A. Gitu. Terus loop di D itu sama kayak yang A, kayak dari A ke B, terus B ke D gitu. Tapi berbeda dengan loop di B dan C, tidak tidak kembali ke dirinya sendiri gitu. Karena B dan C tidak memiliki loop, maka relasi R bukan refleksif. Polanya R tidak refleksif. Terus setelah itu kita cek setangkup atau simetris. Definisinya, relasi dikatakan setangkup jika setiap panah dari satu elemen ke elemen lain memiliki panah baliknya. Misalnya, jika ada panah dari A ke B, maka harus ada panah dari B ke A. Contohnya, ada panah dari A ke B, tapi tidak ada panah dari B ke A. Kayak A ke B itu ada panahnya di sini, tapi B ke A tidak ada timbal baliknya. Sama seperti yang kedua, ada panah dari C ke B, tapi tidak ada panah dari B ke C. Jadi dari panahnya itu dari C ke B itu ada, tapi tidak ada timbal balik dari B ke C gitu. Karena ada panah yang tidak memiliki pasangan baliknya, maka relasi R bukan setangkup. Kesimpulannya R tidak setangkup. Setelah itu kita cek tolak setangkupnya atau antisimetris. Definisinya, relasi dikatakan tolak setangkup atau antisimetris jika tidak ada dua elemen berbeda yang saling memiliki panah dua arah. Nah, pada grafik di atas, panahnya semua ini satu arah, tidak ada yang dua arah begitu. Jadi, karena tidak ada pasangan elemen yang saling berhubungan dua arah, maka relasi R adalah tolak setangkup. Kesimpulannya, R adalah tolak setangkup. Setelah itu kita akan cek menghantar atau transitif. Definisinya, relasi dikatakan menghantar atau transitif jika ada panah dari A ke B dan dari B ke C, maka harus ada panah langsung dari A ke C. Contohnya, ada panah dari A ke B dan B ke D, tapi tidak ada panah langsung dari A ke D. Itu salah. Jadi panah dari A ke B terus B ke D itu salah, karena A ke B itu kan langsung, terus panah dari B ke D itu tidak langsung. Nah begitu. Terus yang kedua, ada panah dari B ke C dan C ke D, tapi tidak ada panah langsung dari B ke D. Nah kayak ini, ada panah dari B ke C, terus C ke D, tapi tidak ada panah langsung dari B ke D. Itu dari B tidak ada panah langsung ke D gitu. Terus karena ada hubungan tidak langsung yang tidak memiliki panah langsung, maka relasi R bukan menghantar. Kesimpulannya R tidak menghantar.
Setelah kita menganalisis relasi R, kita akan menganalisis juga relasi S. Relasi S juga direpresentasikan dalam grafik dengan elemen A, B, C, D. Terus kita cek refleksifnya. Pengecekan loop di A itu benar karena eh, panahnya itu eh, eh, ke, ke dirinya sendiri gitu. Sama seperti yang ke D, kayak dari B ke A terus A ke D gitu. Berbeda sama loop di B dan C, tidak searah, tidak ke dirinya. Karena B dan C tidak memiliki loop, maka relasi S bukan refleksif. Kesimpulannya S tidak refleksif. Kemudian kita cek setangkupnya atau simetris. Misalnya ada panah dari A ke B, tapi tidak ada panah dari B ke A. Contohnya itu kayak kalau panah dari A ke B itu ada, tapi tidak ada panah dari B ke A. Tidak ada timbal balik dari B ke A-nya. Terus yang kedua, ada panah dari B ke C, tapi tidak ada panah dari C ke B. Nah, itu ada panah dari B ke C itu ini panah langsung. Nah, tapi tidak ada timbal baliknya dari C ke B. Itu karena ada panah yang tidak memiliki pasangan baliknya, maka relasi S bukan setangkup. Misalnya S tidak setangkup. Setelah itu kita cek pola setangkupnya atau altimetris. Pengecekannya tidak ada panah dua arah antara dua elemen berbeda. Nah itu ini panahnya semua satu arah, jadi eh, tidak tidak ada elemen yang berbeda begitu. Karena tidak ada pasangan elemen yang saling berhubungan dua arah, maka relasi S adalah tolak setangkup. Kesimpulannya S adalah tolak setangkup. Setelah itu kita cek menghantar atau transitif. Pengecekannya ada panah dari A ke B dan B ke D, tapi tidak ada panah langsung dari A ke B. Ini kayak ada panah dari A ke B, terus A ke B dan B ke D, tapi tidak ada panah langsung dari A ke D. Yang sama seperti yang kedua, ada panah dari B ke C dan C ke D, tapi tidak ada panah langsung dari D ke D. Itu dua-duanya salah, karena semuanya itu ada panah langsungnya. Ya, karena ada hubungan tidak langsung yang tidak memiliki panah langsung, maka relasi S bukan penghantar. Kesimpulannya S tidak menghantar. Ini yang terakhir, kesimpulan akhirnya pada tabelnya sifat relasi atau refleksif, relasi R-nya tidak refleksif, relasi S-nya tidak refleksif, setangkup atau simetris tidak, relasi R-nya tidak setangkup, relasi S-nya tidak setangkup. Terus tolak setangkup atau antisimetris, relasi R-nya tolak setangkup, relasi S-nya tolak setangkup. Nah ini benar, dua-duanya benar, relasi R sama relasi S-nya. Terus sifat relasinya yang terakhir ada menghantar atau transitif. Relasi R-nya tidak menghantar, relasi S-nya juga tidak menghantar. Nah, jadi kesimpulannya relasi R dan S tidak refleksif, tidak setangkup, dan tidak menghantar. Namun keduanya bersifat tolak setangkup atau antisimetris. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.